Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kamala Nirwana. Saya mahasiswi dari Universitas Ibnu Sina, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas Extension semester 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akhlak tasawuf dengan dosen pengampu Pak Bayu Mujrimin MPDI. Materi yang akan saya bawakan di sini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang jamaknya dari akhlak, yang artinya tabiat atau perangai. Ada beberapa pengertian akhlak menurut para ahli, salah satunya dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan yang spontan tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Jadi di sini yang dimaksudkan ialah akhlak itu merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, ada 3 aliran yang sudah amat populer. Yang pertama yaitu aliran nativisme. Menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut akan menjadi baik. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Menurut aliran ini, faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar. Jika aliran nativisme tadi faktor dari dalam, aliran empirisme ini yaitu faktor dari luar. Contohnya lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan. Jika pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Dan jika pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada anak itu buruk, maka akan buruk pula akhlak anak tersebut. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan atau pembentukan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Jadi, aliran konvergensi ini berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak itu ada 2, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Fitrah atau kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Aliran yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Selanjutnya, menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci, yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Jadi, setiap anak yang lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya seperti unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang turut membentuk akhlak atau moral. Di antaranya, yang pertama yaitu insting atau naluri, adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek, tidak disadari dan berlangsung secara mekanis. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan itu adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Kebiasaan ini dipandang sebagai fitrah yang kedua setelah nurani, karena 99% perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan. Misalnya makan, minum, mandi, cara berpakaian, itu merupakan kebiasaan yang selalu diulang-ulang. Yang ketiga yaitu keturunan.
Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat dari orang tua kepada keturunannya maka disebut al-warathah atau warisan sifat-sifat. Yang keempat yaitu keinginan atau kemauan keras. Adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di negeri yang jauh berkat kekuatan atau kemauan keras. Yang selanjutnya yaitu hati nurani. Hati nurani dalam bahasa Arab disebut dengan domir, yaitu sistem nilai moral seseorang. Kesadaran akan benar atau salah dalam tingkah laku. Fungsi hati nurani itu sendiri adalah memperingati bahayanya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya. Jika seseorang terjerumus melakukan keburukan, maka batin merasa tidak senang atau menyesal. Dan selain memberikan isyarat untuk mencegah dari keburukan, juga memberikan kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, hati nurani termasuk salah satu faktor yang ikut membentuk akhlak manusia. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Kalau tadi kita membicarakan tentang faktor internal, yaitu faktor yang dari dalam, sekarang faktor dari luar. Yang pertama itu adalah lingkungan. Lingkungan itu merupakan suatu yang melingkupi suatu tubuh yang hidup. Misalnya, lingkungan alam mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran. Yang kedua, pengaruh keluarga. Fungsi keluarga dalam pendidikan yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Dengan demikian, orang tua atau keluarga merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya di hari kemudian. Dengan kata lain, keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan akhlak si anak. Yang ketiga yaitu pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan di keluarga, di mana dapat mempengaruhi akhlak sang anak. Di dalam sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan. Pada umumnya, yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan dari kecakapan pada umumnya. Belajar bekerja sama dengan kawan, sekelompok, melakukan tuntunan-tuntunan dan contoh yang baik, dan belajar menahan diri dari kepentingan orang lain. Yang keempat yaitu pendidikan masyarakat. Masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Dan pendidikan di masyarakat ini juga salah satu faktor-faktor dari luar yang membentuk kepribadian si anak atau akhlak si anak. Oke, terima kasih, cukup sekian video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.